Parah ini mah, udah parah, udah sama kayak junjungannya. Dia udah lolos jadi jongos ya, lolos jadi jongosnya si begal nasab. Terus di masa lalu yang datang ke Robito. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya udahlah segitu aja. Ini mah saya membahasnya juga ya. Ini mah urusan pembahasan receh ya, pembahasan receh. Jadi setelah kita nonton bersama apa yang disampaikan oleh si Raja Dangdut, bahwasannya kurang lebih redaksinya itu alhamdulillah. Jadi 17-an tahun ini itu tanggal berapa sih kemarin? 11 ya. Dia ada manggung di Batu, tadi ada keterangannya saya lupa. Ya. Jadi alhamdulillah 17-an kali ini kita dapat hadiah. Bahwasannya sudah terbukti bahwa Bahlawi ini bukan keturunan Rasul. Jadi kelompok si Raja Dangdut yang dimana dia adalah jongosnya si Imad Al-Kaburi ya. Ini kan si Raja Dangdut ini jadi jongosnya si Imad Al-Kaburi ya. Salah satu jongosnya si Imad Al-Kaburi, yakni si Raja Dangdut ya, katakanlah sudah menganggap bahwa pertandingan ini sudah selesai. Wah sebenarnya makanya nggak perlu serius-serius nanggapin ini tua ya sih. Gak usah bilang tua bangka, jangan dilanjutin. Ya bapak tua ini jangan ditambahin tua bangka ya, jangan. Kan. Lalu muncul si Raja Dangdut yang mendadak jadi ahli nasab, ya. Muncul si Raja Dangdut yang mendadak. Jadi setelah kita nonton bersama apa yang disampaikan oleh si Raja Dangdut, bahwasannya kurang lebih redaksinya itu alhamdulillah. Jadi 17-an tahun ini itu tanggal berapa sih kemarin? 11 ya. Dia ada manggung di Batu, tadi ada keterangannya saya lupa. Ya. Jadi alhamdulillah 17-an kali ini kita dapat hadiah. Bahwasannya sudah terbukti bahwa Bahlawi ini bukan keturunan Rasul. Aduh, astagfirullah. Begini. Udah serius. Begini. Ibarat dikata, saya bikin perumpamaan, bikin tamsilannya. Begini. Dia mengatakan, kan udah beres. Ya, dia mengatakan udah beres. Katakanlah kalau ini sebuah pertandingan, ini pertandingan udah beres. Jadi kelompok si Raja Dangdut yang dimana dia adalah jongosnya si Imad Al-Kaburi ya. Ini kan si Raja Dangdut ini jadi jongosnya si Imad Al-Kaburi ya. Nah, salah satu jongosnya si Imad Al-Kaburi, yakni si Raja Dangdut ya, katakanlah sudah menganggap bahwa pertandingan ini sudah selesai. Bahwasannya kelompok si Imad Al-Kaburi yang menang, ya kelompok dia gitu. Paham kan? Gitu. Jadi sekali lagi, ibarat dikata ini sebuah pertandingan, dia menyatakan, alhamdulillah 17-an kali ini kita mendapatkan kabar gembira bahwasannya kita dalam pertandingan urusan antara begal-begal nasab ini kita sudah menang. Kurang lebih kan gitu. Kita sudah menang pertandingan ini, kita yang memenangkan. Bahwasannya Bahlawi rungkad bukan keturunan Rasul, kan maksudnya kurang lebih seperti itu kata si Raja Dangdut ya, kurang lebih seperti itu gitu. Nah pertanyaan saya, nih pertandingannya wasitnya siapa ya, kapan nih pertandingannya, karena selama ini hanya adu bacot doang. Makanya saya tadi udah nggak kuat, saya pengen ketawa sebenarnya. Makanya nggak perlu serius-serius nanggapin ini tua ya sih, gak usah bilang tua bangka, jangan dilanjutin. Ya bapak tua ini jangan ditambahin tua bangka ya, jangan. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustadz pilih? Saya tuh diejek orang berapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengejek. Celaka neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli, semuanya, tak ada terkecuali. Humazah, lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut, lumazah mengejek dengan perbuatan.
Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bil lisan, lumazah bil fi'li, dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai WhatsApp, humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran, dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka dan nerakalah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam, tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa, tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat, no action. Hatinya saja, yang hati dimaafkan Allah selama tidak diturunkan la yukallifullahu nafsan illa. Kenapa orang mengejek? Karena tidak klarifikasi. Kenapa orang mengejek? Karena tidak tabayyun. In ja'akum fasiqum binaba'in, kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifik, jama'a malau addada. Siapa? Aduh, astagfirullah. Kalau pertandingan ini sudah ada terjadi, lalu ada jurinya, dan jurinya adalah juri-juri yang kompeten, agar permasalahan ini segera selesai, ya, biar umat Islam tidak terpecah dan terus diadu domba. Nah, paham kan? Jadi ini seperti yang sering saya sampaikan. Saya kan sering ngomong kepada si Imad Al-Kaburi dan and the gang bersama jongos-jongosnya, ya, saran saya fokus ke permasalahan. Yang kata mereka itu kajian ilmiah, yang kalau menurut kami itu adalah clipping, tuh clipping segala beresin, fokus ke sana, jangan merembet kemana-mana, merembet ke wan sehat lah, merembet ke anu lah, merembet hurapat lah, padahal kawannya sendiri tukang hurapat gitu, si macoli ke persin neraka. Nah, paham kan? Jadi pertandingannya segera selesaikan. Ya, so jurinya siapa yang kompeten, yang benar-benar layak, ya, itu si juri dimufakati oleh kedua belah pihak, pihak Pahlawi sama pihak si Imad. Paham kan? Ini ya Allah, ini mau urusan receh tuh, urusan anak TK ini mah. Ya Allah, nggak perlu santai 20 tahun ya. Urusan anak TK peribahasanya ya. Nih, biar cepat beres. Wasitnya yang kompeten, yang nanti akan memutuskan hasilnya. Pertandingannya antara Pahlawi dan si Imad. Nah, ini kedua belah pihak, ya, bertanding, ada wasitnya. Nah, ini diajak debat kabur terus, alibi terus, debat di Banten kabur. Gus Wapi mau mengadakan Basul Masail, ditolak gitu kan, dilaporkan. Lalu muncul si Raja Dangdut yang mendadak jadi ahli nasab, ya. Muncul si Raja Dangdut yang mendadak ahli nasab, mengatakan 17-an kali ini alhamdulillah kita mendapatkan hadiah bahwa Pahlawi rungkahan bukan keturunan Rasul. Coba kena bayangkan pakai otak waras, otaknya pakai otaknya. Pertandingannya kapan, wasitnya siapa, lalu dia memutuskan bahwa pertandingannya sudah selesai, lalu dia mengatakan bahwa kelompok dia yang menang. Yang ini junjungannya si Raja Dangdut kan jadi jongos nih, ya, si Raja Dangdut ini, ya, ini junjungannya ya, si Imad ini menang, kata dia. Pertandingannya kapan, wasitnya siapa? Astagfirullahaladzim, blow on. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, mohon maaf ya, saya di awal-awal ngebahas si Raja Dangdut ini masih bisa pakai sopan, kalau sekarang kagak. Saya nggak ada istilah orang seperti nggak pantas disopanin. Sopan itu harus pada tempatnya. Saya masih sopan, silakan lihat konten saya bahas si Raja Dangdut ini ya. Itu saya masih sopan. Bahkan ketika ada permasalahan dengan Ning Umi Laila waktu di sindir, ya, diindikasikan kepada si Raja Dangdut, saya belain si Raja Dangdut gitu ya. Gitu. Dan kesedihannya gabung sama si Imad, ya, si Imad Al-Kaburi. Saya masih sopan di awal-awal. Sekarang wah, ini udah fatal, udah parah ini mah. Udah parah, udah sama kayak junjungannya. Dia udah lolos jadi jongos ya. Lolos jadi jongosnya si begal nasab. Seperti itu. Aduh, pertandingannya kapan, wasitnya siapa? Diajak bertanding sama Gus Wapi, sama Habib Hanif, sama Abu Yakurtubi, itu katakanlah yang di Banten ya, kabur. Alasan Robito nggak datang. Lu siapa man nyuruh Robito datang?
Aduh ya Allah ya Robi. Aduh ya ampun, lu yang cari masalah, lu yang datang ke Robi toh. Aduh astagfirullahaladzim. Ya udahlah segitu aja. Ini mah saya membahasnya juga ya. Ini mah urusan pembahasan receh ya, pembahasan receh ya. Jadi sambil bercanda saja. Mudah-mudahan sedosen paham. Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini bukan ajarin, bukan. Dipelintir-pelintir begitu.